Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya atau siang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan ini nantinya akan menjadi soal untuk UAS gitu ya. Sekaligus ini adalah materi terakhir pada kuliah Sistem Informasi Geografis atau Sistem Informasi Berbasis Lokasi. Nah, pada open layer ini, pada pertemuan ini, saya akan membahas terkait open layer, di mana kalian bisa mengakses situs resmi dari open layer tersebut, gitu ya, yaitu adalah situsnya ini openlayer.org ya, openlayer.org. Kalian bisa mengakses openlayer.org, lalu kalian bisa ke documentationnya, bisa documentationnya bentar. Ini internetnya agak cepat ya. Nah, ini adalah documentation. Kalian kalau pergi ke dokumen lalu pilih Quick Start, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan code editor Visual Studio Code. Jadi sebelum kita masuk, kita akan membuat skenario terlebih dahulu bahwa nanti kita akan membuat sebuah peta yang berhubungan langsung dengan database Postgre, gitu ya. Nah, sebetulnya nantinya bisa disambungkan juga dengan GeoServer. Namun untuk sekarang saya akan menjelaskan dulu bagaimana kita membuat koneksi antara OpenLayer lalu disambungkan dengan database Postgre. Nah, di sini kita kembali ke code editor kita. Di sini saya akan mengecek. Jadi untuk untuk menggunakan OpenLayer, laptop kalian harus sudah terinstall Node.js gitu ya. Nah, kalian bisa cek gitu ya versi. Kalau misalkan ketika diketikkan node strip min v keluar versinya, maka laptop kalian sudah terinstall Node.js gitu ya. Nah, sekarang berarti persiapan awal anggaplah semua sudah selesai. Semua laptop sudah memiliki Node.js gitu ya. Saya akan ke tahapan selanjutnya. Kita akan menginstal aplikasi si OpenLayer dengan menggunakan terminal. Untuk codingannya itu sudah ada gitu ya. Jadi OpenLayer sudah menyiapkan. Nah, jika sudah terinstall si Node.js gitu ya di komputer kalian, maka selanjutnya kalian hanya tinggal ikuti instruksi yang ada di sini. Gitu ya, tinggal ikuti instruksi yang ada di sini. Nah, kita akan buat di sini itu kan npm create olapps gitu ya. Kita coba ketikkan npm create olapps. Nah, di sini kita akan membuat sebuah folder. Kalau kalian tidak ingin membuat sebuah folder, silahkan langsung di enter. Namun saya karena di sini sudah ada folder ya, tujuannya biar tidak tertukar, saya ingin membuat sebuah folder namanya UAS gitu ya. Kita enter, dia akan mendownload. Kita tunggu sebentar ya. Dia akan mendownload semua yang diperlukan oleh oleh OpenLayer supaya bisa berjalan. Nah, di sini sudah ada folder UAS. Nah, di dalamnya sudah ada index HTML dan juga main.js-nya beserta yang lain, ada style CSS dan lain-lain. Kita coba buka satu. Nah, ini sudah ada ya, dan juga main.js-nya sudah ada. Kita coba gini. Nah, kita index.
kita main.js gitu ya. Jadi HTML sudah ada, main.js sudah ada. Nah, sekarang gitu ya, kita akan coba testing apakah si OpenLayer sudah bisa dijalankan di server localhost kita. Oke, kita akan ketikkan, kita lihat lagi ke documentation-nya. Sini ini yang tadi sudah ada di GitHub dengan mengetikkan npm create all apps, dia main.js sudah ada, index HTML sudah ada, dan juga stylenya juga sudah ada. Berarti kita hanya tinggal run aplikasinya. Kita coba di sini. Di sini kita harus masuk dulu, karena kalau misalkan kita npm run di sini atau npm start, dia tidak akan jalan. Kenapa? Karena kita harus mengalahkan si direktorinya ke folder UAS kita yang ini ya. Berarti kita masukkan cd UAS. Nah, dia sudah masuk ke direktori penyimpanan yang UAS. Lalu kita ketikkan lagi npm start. Apakah jalan atau tidak? Ini sudah jalan ya. Nah, di sini nantinya akan ada sebuah link localhost yang mengarah ke project kita. Nah, ini ya. Jadi kita tinggal copy pastekan di browser masing-masing ya. Mana browser saya itu ada di sini. Kita akan pastekan di sini. Kalau sudah tampil seperti ini gitu ya di server localhost kita, maka kita sudah berhasil menjalankan OpenLayer. Ini adalah peta dari OpenStreetMap yang pernah kita pakai gitu ya. Nah, kita bisa lihat, kita arahkan ke Jakarta, Bandung aja lah, karena kita ada di Bandung. Nah, ini sudah mengarah gitu ya, sudah mengarah ke kota Bandung. Jadi ini OpenStreetMap. UAS-nya kita akan membuat sebuah peta tematik dinamis gitu ya. Kita akan membuat sebuah peta tematik dinamis. Atau misalkan kalian pernah melihat atau membuka website ATCS Kota Bandung, di mana itu adalah mapping atau letak lokasi dari CCTV yang ada di Kota Bandung gitu ya. Nah, sekarang di sini saya akan mencontohkan mapping sebuah nah, di sini kebetulan ada bandara ya. Kita akan coba membuat sebuah peta tematik berdasarkan sebaran sebaran tempat perbelanjaan lah, atau misalkan kita sebut aja dengan kita gunakan sebaran tempat perbelanjaan lah di Kota Bandung. Nah, nanti untuk UASnya silahkan bebas gitu ya, kalian mau membuat sebuah peta temanya apa gitu ya, silahkan, itu bebas. Kalau saya di sini akan mencontohkan peta, jangan tempat pembelanjaan, kita sebaran kampus saja, sebaran kampus yang ada di wilayah Kota Bandung. Nah, kalau misalkan sebelum kita lanjut ya, kalau misalkan kita refresh ya, dia akan kembali ke ke defaultnya. Dia akan melihat peta secara umum, secara global, yaitu peta dunia. Bagaimana? Karena kita kan ingin ketika kita refresh ya di sini, itu mengarahkan ke lokasi yang akan kita jadikan sebagai peta dinamis tematik kita. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita akan masuk ke codingan dulu. Ya. Nah, di sini kita akan masuk ke codingan. Nah, di sini kan ada, di sini dari hasil download tadi, resource yang di-download secara otomatis ya. Hasil resource yang di-download secara otomatis itu sudah ada defaultnya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin mengarahkan ketika kita di-refresh atau ketika kita membuka awal dari website. Jadi ini adalah peta berbasis website ya. Kalian nanti bisa hosting
gitu ya, karena ini masih lokal saja. Nah, bagaimana kita mengarahkan ketika di refresh atau ketika membuka si server ini, membuka website ini, dia mengarah ke daerah yang kita jadikan sebagai peta tematik kita. Misalkan tadi saya ambil contoh itu adalah Kota Bandung. Ini adalah resource-nya. Nah, ini adalah, kita kasih komen di sini adalah sumber daya yang diperlukan atau resource untuk ini sumber daya yang diperlukan. Kita untuk menambahkan, berarti kita harus menambahkan koordinat. Jadi kita harus mengimport yang namanya itu adalah from load lab ya. Kita buka ini sudah ada from load lab. Nah, ini dia akan otomatis langsung masuk ke direktori penyimpanannya yang ada di sini ya. Direktori penyimpanan yang ada di sini. Nah, kenapa yang ini kan ini udah nyala ya, menyala, kalau yang bawah masih agak redup gitu ya. Nah, ini gitu ya. Ini karena si function ini belum kita panggil di bawah. Kalau ini kan sudah terpanggil. Tile layer sudah terpanggil, map sudah terpanggil, view sudah terpanggil gitu ya. OSM juga sudah terpanggil. Jadi dia menyala. Jadi kalau misalkan dia padam seperti ini gitu ya, agak redup, itu berarti dia belum dipanggil. Sekarang karena kita akan meletakkan titik koordinat kita gitu ya pada tengah-tengah Kota Bandung, kita ambil dulu koordinat Kota Bandung dulu. Caranya di mana? Kita gunakan Google Maps saja yang lebih mudah ya untuk mengambil koordinat. Kalian juga bisa menggunakan website ini ya, website ini untuk mengambil latitude dan longitude-nya gitu ya. Tapi kita gunakan Google Maps saja yang mudah. Tengah-tengah Kota Bandung itu adalah Gedung Sate ya. Gedung Sate Google Maps. Nah, kita Gedung Sate Google Maps, kita akan ambil si daerahnya. Gedung Sate mana aku di sini. Nah, kita ambil dulu koordinatnya. Gedung Sate. Gedung Sate. Ini di Ponorogo. Nah, ini ya. Nah, ini adalah Gedung Sate. Nah, ini adalah koordinatnya, tinggal diklik kanan ya. Tinggal diklik kanan, dia akan ada koordinatnya. Kita klik, dia akan otomatis tersalin. Nah, selanjutnya kita sudah mengimport sumber daya yang diperlukan ya dari open layernya. Maka kita akan mengetikkan code ya, sini. Nah, kita buat variabel bdg koordinat ini. Nah, ini variabel namanya bebas sama dengan, kita pastikan di sini. Nah, ini sorry, kita masukkan ke dalam array. Kita masukkan ke dalam array. Kita pastikan di sini. Nah, ini terbalik gitu ya. Harusnya itu latitude dulu baru longitude. Ini terbalik. Berarti kita balikan. Setelah dipaste kita harus balikan ini. Kita harus balikan ke sini. Koma ke bawah. Nah, koma. Nah, jangan lupa titik koma, lalu ke bawahnya ya. Kita sudah menentukan titik koordinat ketika nanti si aplikasi SIG kita yang tadi kita buat di open layer itu mengarah langsung ke titik koordinat ini ya. Ini kita biarkan. Nah, ini dia hitam ya, berarti dia belum terpanggil. Nah, sekarang kita pindah ke view yang ini ya. Nah, di sini di bawah center ya. Di bawah centernya kita rubah karena kita sudah menggunakan sebuah function atau variabel. Berarti kita panggil di sini titik 2 gitu ya. Kita panggil from load. Nah, ini kita panggil ini
ambil dalam kurung DDG koordinat ya, jangan lupa pakai koma. Ini zoom ini ya, kalau misalkan ya, ini zoom ini sudah selesai ya, dia sudah bisa terpanggil. Kita coba ya. Nah, kalau di zoom begini ya, dia akan, atau kalau tadi kan nggak gini ya, dia otomatisnya di sini. Sekarang agak bergeser. Kalau tadi dia, kalau sebelum kita meletakkan koordinat kota Bandung, dia tampilannya seperti ini ya. Sekarang ketika kita refresh, dia langsung kota Bandung berada di tengah. Bandung itu kan sekitarnya di sini. Nah, zoom ini yang ini gitu ya, dia adalah mengukur kedekatan, atau misalkan kedekatan dari titik koordinatnya. Kalau misalkan kita ingin lebih dekat, karena ini belum jelas ya di mana kota Bandungnya. Kita misalkan ingin agak lebih dekat, kita coba dulu 12, kita coba ya 12, maka dia akan lebih dekat. Jadi silahkan diatur kedekatannya di zoom ini ya. Nah, misalkan ini terlalu dekat nih, karena misalkan Jawa Barat ya silahkan 8 misalkan. Nah, ini akan nampil peta Jawa Barat. Jadi nanti si zoom ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi ketika di refresh pun dia akan masuk ke titik koordinat yang kita tuliskan di sini. Ya, kalau tadi ketika di refresh sebelum kita memasukkan titik koordinat ini, dia akan secara default menampilkan peta seluruh dunia. Kita ambil yang 12 karena dia cukup dekat dengan kota Bandung. Dia otomatis menampilkan langsung ke titik yang tadi kita tentukan, yaitu adalah Gedung Sate gitu. Untuk penentuan titik itu bebas gitu ya. Untuk penentuan titik letaknya bebas gitu ya. Jadi mau di mana itu silahkan. Tapi saya sarankan peletakan titiknya itu adalah tengah-tengah kotaknya, supaya nanti tampilannya tidak tidak melenceng gitu ya. Jadi supaya nanti pas ketika di refresh, ketika tampilannya itu adalah tengah-tengah dari kota yang kita gunakan. Nah, di sini kita sudah berhasil gitu ya, membuat sebuah sistem informasi menggunakan OpenLayer. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menghubungkan antara si OpenLayer tersebut dengan PostgreSQL ini ya. Berarti selanjutnya kita akan membuat sebuah database. Create database. Tadi itu adalah ingin membuat data sebaran kampus ya. Coba DB kampus lah. Oke, kita simpan. Nah, kita sudah memiliki DB kampus. Ini sih tadi yang saya. Nah, DB kampus kita buat sebuah table. Di skema itu ada table ya. Create sebuah table. Nah, di sini misalkan TB kampus. TB kampus, lalu kolomnya kita tambah. Kita tambah di sini. Kita misalkan di sini ID misalkan dia integer. Integer ID, kita jadikan ID ini sebagai primary key. Lalu kita tambah lagi misalkan nama kampus, nama kampus misalkan gitu ya. Ini misalkan pacar. Oke, lalu selanjutnya kita misalkan masukkan latitude nya, kita bisa gunakan float, itu bisa gunakan double. Coba float ada nggak? Ada.
saya gunakan ini kalau nggak ada plot. Lalu latitude berarti longitude kan. Ini hanya contoh. Jadi silahkan kalau misalkan di di database kalian perlu keterangan dan lain-lain, atau apakah harus menampilkan foto ketika diklik, itu silahkan ditambahkan di database-nya ya. Jika sudah ya, berarti kita simpan si table ini. Sudah ada ya. Kita coba lihat TB kampus view data ala row. Nah, ya sudah ada ya. Sudah jadi jangan sampai lupa gitu ya. Nah, ini. Jadi longitude itu yang plus, latitude itu yang minus gitu ya. Jadi jangan sampai tertukar gitu. Ini itu longitude baru latitude ya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi nama kampus ini. Kita coba cari dulu kampusnya, ada di Bandung, STT Mandala ya. Kampus kita coba cari. Ini dia ada di sini. Sebentar lagi. Nah, ini ada di sini ya. Kita klik kanan, kita ambil. Kita insertkan ke sini. Insert script. Nah, jangan sampai tertukar ya antara latitude dan longitude. Jadi ini sudah saya ini kan sudah saya sesuaikan biar tidak dibolak-balik. Misalkan ID-nya 01, terus nama kampusnya STT Mandala, terus ini kita latitude itu minus. So, kita coba eksekusi apakah dia berhasil masuk atau tidak. STT Mandala error, Oke, query successful. Kita coba lihat apakah sudah masuk. Sudah ya, STT Mandala, latitude, longitude-nya sudah. Nah, bagaimana cara kita mengkoneksikan antara si OnLayer dan juga Postgre ini. Nah, kalian harus ingat juga pas bikin bikin server, ada username dan password. Kalian harus ingat itu ya. Nah, kita akan di sini membuat sebuah file baru yang namanya server. Jadi servernya ada dua yang harus dijalankan, dan punya ada yang backend, ada yang front end-nya. Kita akan bikin untuk yang backend-nya dulu. Kita akan bikin servernya terlebih dahulu. Nanti kalian bisa ikutin ya. Nanti kalian bisa ikutin aja. Lalu di sini Express, lalu acquire di sini. Oke, jadi kalau misalkan ini nanti agak lama saya akan skip gitu ya untuk pengetikannya. Tapi jadilah dan apa-apa kita record panjang juga. Terus tambahkan ya itu untuk penjelasan codingnya. Silahkan
kalian cari di internet saja gitu ya. Ini saja admin. Oke. Lalu selanjutnya kita buat lagi quotes. Setelah itu, nah, kita akan lagi apps gitu ya. Sebelum kita panggil Express. Nah, di sini kita akan membuat sebuah port yang nanti kita gunakan untuk server backend ya. Portnya misalkan ini port kalian bebas gitu ya, tapi saya akan contohkan portnya 31 aja. Nah, lalu selanjutnya apps.this terus selanjutnya jadi kalau udah lama-lama saya lagi ingat-ingat nih. Ini sensitive case ya, jadi biasanya kalau misalkan kesalahan besar kecil huruf dia akan berpengaruh karena dia sensitive case. Nah, di sini kita masukkan masukkan informasi user dan dan password dari Postgres. Jadi Postgres dan sini kita masukkan. Pertama itu usernya, username-nya gitu ya. Kalau yang default yang saya ketika bikin ini, dia itu username-nya itu Postgres ya. Username-nya Postgres. Lalu koma hostnya itu yang saya itu adalah localhost. Lalu selanjutnya database yang akan ditembaknya itu adalah kita bikin database DB Campus ya, DB Campus. Lalu selanjutnya passwordnya yang saya itu adalah 1234 ya, password server 4. Nah, ini port yang digunakannya. Kalau kalian itu kan biasanya defaultnya itu 5432 ya. Kalau saya dia 884 ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita akan panggil ini untuk menjalankan nanti server backend ya. Kita akan panggil gunakan API. Ini kita misalkan kampus. Sekarang kita DB-nya kampus API kampus terus koma panggilan koma dan ini sama dengan ya.
kadang tanda-tanda yang begini itu biasanya bikin pusing ya. Tandanya kan pisau nah ini kita panggil nih. Nah ini kita menggunakan query database ya. Di sini query-nya adalah select. Sini yang dipilihnya adalah NM Kampus, latitude, longitude. NM Kampus, lalu dari tabel TB Kampus. Lalu selanjutnya ini ya, mau titik koma, ini udah tertutup ya. Menampilkan error ya. Status error ya, menampilkan error. Statusnya misalkan pesan errornya adalah misalkan terus ini sudah selesai ya. Ke bawah kanan, lalu kita buat apa namanya untuk portnya. Kita akan menampilkan server berjalan pada ini kan nanti kan akan ada portnya ya. Server berjalan pada localhost, kita misalkan kasih portnya port berapa gitu ya, dolar, ini dolar port, oke, ini ada port,
coba dulu. Kita coba pisahkan terminalnya ya. Kalau ini kan server ini, dapat terminal. Kita ke nah, jika sudah kita membuat server JS-nya dari awal sampai akhir ya, sampai sini, kita akan coba jalankan. Dan sudah ada ya, konsol log dan lain-lain sudah ada. Select itu dan itu. Kita jalankan node server. Dia sudah berjalan. Server berjalan di localhost 3001. Cannot get belum terambil. File the server respon di status 404 not found, karena memang belum terkoneksi semua ya. Coba nanti kita atasi si errornya. Tapi secara server dia sudah berjalan. Nanti kita atasi error tadi. Nah, si server ini sudah berjalan. Kalau misalnya ya kalian mendapat error, kalian installin aja nih. Nah, kalau error misalkan express tidak ditemukan, kalian silahkan ketikkan ini dan instalkan ya. Kalau error berarti belum terinstall si express dan PG, lalu course-nya belum terinstall. Kalau yang saya sudah, nah ini sudah sudah berjalan. Ini ya, servernya sudah berjalan. Lalu kalau sudah server ini kita close dulu. Lalu kita pindah lagi ke main JS-nya. Kita ke main JS. Yang pertama kita perlu lakukan adalah membuat sebuah function untuk menambahkan marker atau penanda. Kita membuat sebuah function dan add campus mark, untuk markernya gitu ya, dalam kurung. Nah ini kan si ini ya, si table yang ini nih. Ya, ada banyak nih. Ini kan ini dari DB Station yang pernah saya buat ya. Jadi yang tadi itu adalah yang diambil adalah nama table. Nah ini table kampus ya. Yang diambil adalah table. Itu adalah table kampus. Kita ambil table. Selanjutnya ini silahkan sudah ada kan di sini. Fitur kurung K oke, sini kita masukkan geometri titik 2 new point geometri point, ambil nih
yang from ini lalu kita masukkan array. Ini adalah masukkan array untuk memanggil apa namanya, latitude dan longitude-nya. Berarti TB hapus longitude ya, hapus nama, lalu nama ya, ini geometri, lalu namanya itu adalah TB kampus lalu selanjutnya kita buat untuk vektor ya. Kita buat sebuah vektor source. Kita panggil yang itu apa, kampus gitu. Lalu bikin lagi variabel untuk vektor layernya. Source ya, ini source-nya dari tadi ya, vector source. Koma, kita masukkan style-nya. Dia sensitivitas takutnya dia jalan stylenya image. Nah ini ya, ini image ini adalah untuk membuat si markernya. Kalian apa namanya, membuat markernya, apakah mau gambar apa, misalkan ini marker ini. Nah buat ini nih, untuk marker ininya ya. Kalau saya tuh kalau nggak salah saya udah punya image yang itu adalah icon. Ini icon tuh ya. Ini defaultnya ya, 0,5 sumbernya, source-nya itu saya cari dulu apa namanya. Nah untuk yang luas ini saya sudah memiliki ikonnya ya, untuk source-nya yang ini tuh ikonnya saya pakai ini. Jadi kalian silahkan apa namanya, pilih sesuai dengan tematik kalian.
tapi saya mencontohkan yang ini karena yang saya punya dia. Oke. Source-nya masukkan dalam string, yaitu adalah icon .jpg. Lalu skalanya, scale ukurannya cukuplah 0,7 ya, biar agak kebesaran. Sudah. Oke. Sudah. Tutup. Lalu kita membuat layer supaya add layer, add layer, kita panggil yang upper layer. Set. Nah, saya sampai sini. Dan sini kita akan membuat overlay dan function JavaScript. Jadi ketika diklik gitu ya, ketika diklik dia akan memunculkan nama dari database. Misalkan tadi sebenarnya yang ada, kita akan coba muncul. Ini nama variabelnya bebas ya, misalnya biar nggak lupa. Ini overlay kurangnya, lalu di sini itu adalah koma contoh saja, nanti kalian bisa menyesuaikan atau berimprovisasi dari contoh yang saya berikan. Stop ikan. Offsetnya sorry, ambil contoh 0,10. Terus nah kita buat function ya, ketika sebelum itu kita bikin overlay. Overlay kita panggil yang overlay. Nah, kita buat function, kita diklik ya, net on. Misalkan di sini klik, for each pixel aku membuka itu pixel
lalu return lalu di sini kita kalau saya gak banyak ngobrol nanti bisa dilihat aja ya kayak lalu selanjutnya kita buat sebuah operasi kita buat koordinat yang geometri tadi ini sekarang nyambung ya, nyambung dengan kita buat variabel koordinat sama dengan get geometri ya nama itu ini nama yang tadi kan NM kampus ya terus karena nanti ketika diklik namanya muncul dari database jadi NM kampus NM kampus lalu overlay set position lalu masukkan selanjutnya adalah get elemen lalu kelas dia akan ada apa namanya pop up gitu ya jadi ketika diklik dia akan muncul pop up layer pop up tutup yang sini adalah dolar ini dolar kita panggil dolar di kelas kita panggil dolar mana kita tutup oh ini kurang nah enterprise di pop up apakah nanti ada error ya tidak kita belum tahu ya belum coba tes jika nggak ada maka
set position. Habis ini misalkan tidak diketahui atau misalkan position tidak diketahui atau ini aja. Sudah. Sampai sini sudah. Kita apa yang belum? Kita lanjut. Kita buat API untuk server yang backend tadi yang yang berkaitan dengan server JS gitu ya. Ini sudah selesai. Oke, kita lanjut. Kita buat yang namanya tadi itu 3001 ya, 3001 http localhost/3001 API kampus lalu respon lalu selanjutnya add, nah tadi add kampus map kita panggil kampus map. Coba jalankan ya. Nah, ini codingannya untuk yang respon, untuk yang main.js.
JS. Oke, kita coba jalankan. Coba dia jalan, oke, jalan. Kita coba yang localhost. Kita panggil yang API. Oh, dia kita jalankan coba node server. Pengambilan data kampus error. Oke, ini. Oke, kita akan mengatasi error ya. Jadi kita lihat error. Ada error. Jadi pengambilan data kampus error ya. Kita akan coba dulu si server ini sudah terkoneksi enggak gitu ya dengan database yang kita buat di Postgres. Nah, tadi kalau yang error tadi 404 tadi saya ada kesalahan. Di sini dia menggunakan string ya. Tadi awalnya saya sudah sudah hilangkan. Sekarang kita coba cek database-nya ya. Hostnya localhost, lalu username-nya adalah Postgres, lalu database-nya adalah DB-Campus, dan juga port-nya adalah DB88. Enter. Invalid invalid option apa yang salah? Udah benar. U-nya U gede ya. U-nya U gede ya. Ini sensitif sekali ya. U-nya harus U gede. Oke, udah connect. Kita coba apakah sudah ada. Kita coba cek table yang ada di DB Campus. Nah, di sini ada dua table ya. Ada TB Campus dan TB mahasiswa, tapi yang kita gunakan hanya TB Campus. Yang mahasiswa kita drop ya. Kalau misalkan yang table mahasiswa di drop jadi hilang, berarti kita sudah sudah terkoneksi dengan baik ya. Coba lagi. Berarti sudah terkoneksi, sudah hilang. Lalu kita coba tampilkan data dari TB Campus ya. Select from from TB Campus ya. Kita coba tampilkan select bintang from kalau ini nah, sudah ada ya, sudah berhasil dari TB Campusnya. Berarti kenapa ini sudah berhasil tapi di sini error? Kita coba apakah ini kita coba pakai tanda kutip di sini. Coba pakai ini. Ini sudah terkoneksi. Oke, kita coba cari lagi. Coba lihat. Ini masih error ya. Kita status error ya. Kita status ini masih error. Bakal status kampus 500 dia masih error. Coba lihat ini dan coba tekan servernya.
berhasil. Ini nama kampusnya pakai kutip 2 ya. Sudah berhasil. Nama kampus kita Mandala, longitudenya ini dan latitudenya. Oke, selanjutnya ini kan sudah jadi ya. Selanjutnya kita ke ini untuk backend jalan, sudah berjalan, sudah berhasil. Lalu kita ke main.js ya, ini ada kampus. Oke, kampus respon. Kita coba sekarang bisa nggak? Tapi marketnya dia belum muncul. Coba apakah ada yang salah? Nah, gagal mengambil data kampus atau error kampus is not definitive reference error. Banyak sekali kita pasti komunikasi. Kalau function parameter list tapi kalau begini dia tidak bisa ngambil data kampus ya. Nggak bisa ngambil data kampus. Oke, baik ya. Sekarang sudah diperbaiki apa namanya kesalahan errornya. Nah, jadi ini adalah codingan untuk main.js nya, bisa dilihat ya. Ini codingan main.js nya ya. Ini codingan main.js ya, codingan main.js nya bisa dilihat. Setelah saya perbaiki, kesalahannya ada pada ini, ada pada server JS. Kesalahan yang saya itu pertama, ini portnya memakai tanda ketik ya, harusnya tidak. Lalu di pemanggilan nama kampus, kalau yang saya kenapa error, dia harus memakai tanda kutip seperti ini. Jadi nanti, nah ini juga TB kampusnya harus memakai tanda kutip, jadi nanti bisa disesuaikan. Nah ini apa namanya, ini codingan untuk server JS. Ini codingan untuk server JS dan ini indeks HTML nya. Dan sekarang mari kita coba jalankan ya. Mari kita coba jalankan. Buka terminal. Kita coba jalankan, kita masuk dulu ke directory was. Kita jalankan dulu server front end nya untuk menjalankan yang main.js nya. Dan jangan lupa ya, si Postgre-nya ketika dijalankan itu harus terbuka, karena kita akan mengambil database dari si Postgre itu ya. Sekarang kita refresh.
dia sudah ada. Nah, kenapa belum nampil? Karena server backend-nya, yang server JS-nya dia belum diaktifkan, makanya database-nya belum terpanggil. Berarti kita harus aktifkan dulu untuk untuk server JS-nya kita harus aktifkan itu dengan cara server JS. Dapat berjalan pada laporan ini, dan ketika kita refresh dia sudah muncul ya. Nah, nanti hasil akhirnya itu ketika diklik ini sudah ada TB, ini TP Mandala. Nah, output dari tugas ini kalian harus bisa menginsert ke database atau melakukan CRUD lah ya ke database, dan ada perubahan pada website yang kita gunakan ini yang berbasis geografis ini. Kita lihat, kalau kita lihat kita inspect ya, sini sudah tidak ada error ya, sini sudah tidak ada error ya. Lalu kalau kita lihat di servernya, localhost bintang 100, nah ini bintang station, ini kampus ya, ini sesuai dengan yang kita buat. Nah, ini sudah ada, berarti kalau misalkan di sininya terdapat nama database, berarti dia sudah masuk. Kan ini dari database ya, ini longitude, ini dari database. Nah, sekarang kita akan coba lihat apakah sudah terkoneksi belum dengan database yang kita gunakan. Kita buka ke terminal ya, kita balik lagi ke terminal. Kita masuk lagi ke directory was. Di sini SQL. Nah, sekarang kita hostnya ini yang dari Postgre ya, hostnya adalah localhost. Lalu usernya itu adalah Postgres. Lalu database-nya itu adalah DB kampus, dan port yang kita gunakan adalah 88. Kalau yang saya 888 ini disesuaikan aja ya dengan yang dikerjakan. Kita coba, ini sudah masuk. Kita lihat apakah sudah terkoneksi ya. Select bintang from DB kampus. Kita lihat. Nah, kalau misalkan error gini, berarti ada yang salah. Salahnya di DB kampusnya. Biasanya ini harus menggunakan tanda petik ya, kalau misalkan ada error seperti ini. Jadi kalau misalkan langsung jalan berarti tidak perlu pakai, tapi kalau error seperti ini berarti harus menggunakan tanda petik. Sorry ini bukan DB, TB ya, sorry, tabelnya TB. Nah, ini ya, ini sudah muncul, berarti kita sudah terkoneksi dengan Postgre kita. Nah, sekarang yang harus kita lakukan, aplikasi kita itu harus dinamis. Berarti kalau dinamis itu harus bisa melakukan CRUD ya, harus bisa melakukan CRUD, tapi saya contohkan hanya untuk create saja. Kita coba masukkan satu kampus, itu harus pakai tanda kutip kalau yang saya ya, TB kampus ya, insert TB kampus, kemudian buka ID, lalu ada NN kampus, latitude, lalu ada foto, lalunya ID-nya 1233. Kalau misalkan menggunakan auto increment itu lebih enak. Nah, ini bakal error, NM kampus saya itu harus menggunakan tanda petik ya.
Ini nanti disesuaikan. Kita cari kampusnya Maranatha. Universitas Kristen Maranatha. Kita ambil, sudah ada ya. Kita ambil kali 3 namanya lalu latitude-nya itu adalah minus 8,5 minus 6,5 dan longitude-nya 107,581. Kita coba ya, sudah masuk ya, ini insert sudah masuk. Lalu kita tampilkan lagi, sudah masuk ya, Maranatha sudah ada. Lalu di sebaran kampus Bandung kita lihat dia sudah ada. Nah, Universitas Maranatha. Nanti untuk gambarnya bisa disesuaikan ya, jangan gambar kereta, boleh dengan gambar kampus atau apa, nanti dirubah di ikonnya. Nah itu nanti untuk UASnya saya akan jelaskan melalui pesan WhatsApp ya, dan ini adalah codingan atau cara untuk membuat peta dinamis dengan menggunakan open layer. Untuk lebih dalamnya silahkan kalian bisa mencari referensi sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.